dengan Teacher Elsa di pelajaran matematika. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas tentang peluang. Tepatnya, kita akan membahas tentang frekuensi harapan dan peluang komplement dalam suatu kejadian. Oke, untuk materi pertama kita pada video kali ini kita akan membahas tentang frekuensi harapan. Apakah itu frekuensi harapan? Nah, frekuensi harapan adalah banyaknya muncul suatu kejadian pada suatu percobaan. Nah, untuk menentukan frekuensi harapan suatu percobaan, kita bisa menggunakan rumus FHA sama dengan N dikali dengan PA. Apakah maksud dengan rumusnya ini? FHA itu adalah frekuensi harapan kejadian A. Kemudian PA itu adalah peluang kejadian A. Kemudian N itu adalah banyaknya percobaan. Nah, coba kita selesaikan soal berikut ya. Soal contoh pertama yaitu pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 600 kali. Tentukan frekuensi harapan. A. Munculnya mata dadu 4. B. Munculnya mata dadu ganjil. Nah, kita akan coba jawab yang A terlebih dahulu. Sebelum kita menjawab yang A, kita tentukan dulu berapa ruang sampel dalam pelemparan satu buah dadu. Ya, kita tahu ya, untuk satu buah dadu itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga N, S atau ruang sampel itu ada sebanyak 6. Kemudian kita akan menentukan banyaknya kemungkinan munculnya angka 4 pada dadu. Ya, itu berarti NA itu ada 1. Ya. Kemudian kita bisa menentukan frekuensi harapan kejadian A sama dengan peluang kejadian A dikali dengan N, di mana peluang kejadian A-nya itu adalah NA dibagi dengan NS dikali dengan N, ya. Peluang kejadian A-nya itu atau NA itu adalah 1 tadi, kita bagi dengan NS, ruang sampel itu ada 6, jadi 1/6 dikali dengan N-nya 600, sehingga hasilnya itu adalah 100. Jadi ada 100 kali kemungkinan atau frekuensi harapan munculnya angka dadu 4 ya. Sekarang kita akan coba menjawab pertanyaan yang B. Berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil? Nah, kita tentukan terlebih dahulu kejadian B itu, kejadian munculnya mata dadu ganjil itu ada angka 1, 3, dan 5, sehingga NB-nya itu ada 3 ya. Kemudian baru kita bisa masukkan di dalam rumus FHB atau frekuensi harapan munculnya kejadian B itu sama dengan peluang kejadian B dikali dengan N ya. Kita cari terlebih dahulu peluang kejadian B, di mana NB per NS dikali dengan N ya. NB-nya tadi ada 3, kemudian dibagi dengan NS, ruang sampelnya itu ada 6, sehingga 3 dibagi 6 dikali dengan 600 ya. Kita sederhanakan dulu 600 dengan 6 itu hasilnya adalah 100. 100 dikali 3 sama dengan 300. Jadi ada 300 kali frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil. Kita akan lanjutkan ke pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang peluang komplement suatu kejadian. Apa itu peluang komplement suatu kejadian? Itu adalah peluang yang saling berlawanan. Kita ilustrasikan seperti ini. Peluang hari ini akan turun hujan adalah 0,6. Nah, berapa peluang hari ini tidak turun hujan? Atau berapa peluang hari ini tidak turun hujan adalah berapa? Kemudian contoh kedua, peluang Ani tidak lulus ujian adalah 0,25. Berapakah peluang Ani lulus ujian? Nah, kalau ada dua buah pertanyaan seperti ini adalah contoh pertanyaan dari peluang komplement atau peluang yang saling berlawanan ya. Sehingga untuk pertanyaan yang pertama, ilustrasi pertama coba kita selesaikan. Kita harus cari dulu 0,6 itu ditambahkan berapa supaya dia menjadi angka 1 ya. Nah, jawabannya itu adalah 0,4. Kenapa? Karena 0,6 ditambah 0,4 itu adalah hasilnya adalah 1 ya. Kemudian untuk menjawab ilustrasi yang kedua, peluang Ani tidak lulus ujian itu ada 0,25. Jadi supaya dia cukup 1 berarti kita akan menambahkan 0,75. Sehingga peluang Ani lulus ujian itu adalah
0,75. Sehingga dari setelah sini kita bisa menyimpulkan rumus yang kita gunakan untuk menentukan peluang komplement suatu kejadian itu adalah peluang A komplement sama dengan 1 dikurang dengan peluang A. Ya. Jadi untuk menentukan peluang yang berlawanan dari suatu kejadian, kita bisa menentukannya dengan mengurangi 1 dengan peluang kejadian itu. Contoh soalnya, sebuah kotak berisi 5 bola merah, 3 bola putih, 2 bola hijau. Dalam satu kotak diambil sebuah bola secara acak. Tentukan peluang terambilnya bola yang bukan hijau. Ya, jadi pertanyaannya adalah berapa peluang kita untuk mengambil terambilnya bola yang bukan bola hijau. Ya, berarti selain bola hijau berapa peluang terambilnya? Itu ya maksudnya. Nah, kita akan menjawabnya. Seperti biasa, kita harus tentukan terlebih dahulu banyaknya ruang sampel. Nah, dalam kotak itu ada tadi 5 bola merah, 3 bola putih, 2 bola hijau. Jadi 5 ditambah 3 ditambah 2 itu sama dengan 10, sehingga ruang sampelnya semuanya itu adalah 10. Dan kemudian kita misalkan H, itu adalah kejadian terambilnya bola hijau. Ya, jadi kita harus tentukan dulu berapa peluang terambilnya bola hijau. Ya, seperti biasa kita tentukan dulu bola hijau tadi dalam kantong itu ada, dalam kotak itu ada 2, sehingga NH-nya itu ada 2. Ya, untuk peluang terambilnya bola hijau itu berarti 2 dibagi dengan ruang sampelnya tadi 10, berarti 2 dibagi 10 sama dengan 1/5. Ya, itu adalah peluang terambilnya bola hijau. Sekarang kita akan mencari peluang terambilnya bola selain bola hijau, sehingga itu adalah peluang H komplement, itu sama dengan 1 dikurang dengan peluang H atau peluang terambilnya bola hijau, sehingga 1 dikurang 1/5 itu sama dengan 4/5. Jadi gampang sekali ya untuk menentukan kejadian komplement atau kejadian berlawanan dari kejadian atau percobaan yang terjadi ya. Jadi seperti itu saja untuk membahas materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan ke materi peluang berikutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.